Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi ransum dengan menggunakan metode bujur sangkar atau percent square. Nah, di sini kita akan coba untuk menyusun ransum dengan menggunakan dua macam bahan pakan yang nantinya akan diharapkan kandungan protein dari kedua pakan tersebut yaitu 15%. Dan kita di sini akan menggunakan bahan pakan yang pertama yaitu jagung kuning dengan kandungan protein sebesar 6,1% dan juga ikan kering dengan kandungan protein sebesar 66,5%. Yang pertama yaitu kita harus membuat segi 4 beserta diagonalnya. Kemudian yang kedua, kita menuliskan kandungan protein yang diinginkan dari ransum yang akan disusun yaitu 15%. Selanjutnya, kita menuliskan kandungan protein bahan 1 yaitu jagung kuning di sudut atas. Kemudian kita menuliskan kandungan protein bahan yang kedua, ikan kering di sudut sebelah bawah. Seperti ini ya. Untuk jagung kuning kita tulis 6,1, kemudian ikan kering di bagian bawah kita tulis 66,5. Kemudian kita menuliskan kebutuhan protein yang akan kita inginkan yaitu 15 di tengah-tengah, dan kita akan menuliskan selisih dari kandungan protein yang dibutuhkan dan juga kandungan protein dari masing-masing bahan pakan. Kemudian setelah kita mendapatkan selisih dari kandungan protein yang diinginkan dengan masing-masing kandungan protein bahan pakan, maka kita akan mendapatkan formulasi ransum dengan jumlah total 100 kg ransum, di mana 51,5 bagian untuk jagung kuning dan 8,9 bagian untuk ikan kering, dan kita bisa mendapatkan persentase protein dari masing-masing bahan pakan yang jika dibuktikan dan dijumlahkan itu 15% proteinnya. Kemudian untuk contoh selanjutnya kita akan membuat ransum dengan menggunakan 3 bahan pakan, di mana caranya itu yang pertama kita harus susun dulu menggunakan 2 bahan pakan dan usahakan salah satu bahan pakannya itu kandungan proteinnya di bawah kebutuhan. Nah, di sini kita makanya menggunakan jagung kuning dan juga bekatul padi, di mana kandungan protein dari jagung kuning 6,1 dan bekatul padi itu 14%. Masing-masing 50-50. Nah, kemudian dibuatlah segi 4 dan diagonalnya dengan kriteria yang diharapkan yaitu 15%. Kemudian tuliskan kriteria bahan 1 yang terdiri dari jagung kuning dan bekatul padi tadi, hasil dari formulasi ransum yang pertama dengan kandungan protein 10%. Kemudian bahan yang kedua yaitu bungkil kelapa di sudut kiri bawah yaitu 21,6%. Sama ya untuk caranya dengan yang awal tadi. Nah, seperti ini. Yang atas itu kita tulis gabungan dari jagung kuning dan bekatul padi yaitu 10%. Kemudian yang bawah kita tulis bungkil kelapa yaitu 21,6. Kemudian di tengah-tengah itu kebutuhan ransumnya 15% dan kita cari selisihnya. Sama pokoknya kayak yang di awal itu. Dan mendapatkan totalnya itu 11,55. Nah, kemudian didapatlah hasil dari perhitungan segi 4 penyusunan ransum itu sebagai berikut ya. Jagung kuning ada 3,3 bagian, 50% dari susunan bahan pertama, sama juga seperti bekatul padi, 50% dari susunan bahan pertama. Kemudian untuk bungkil kelapa 4,95 bagian, bisa dilihat di penjelasan di bawah itu ya. Dan kemudian dikalikan dengan 100 kg ransum, sehingga kita bisa mendapatkan masing-masing jumlahnya. Dan ini untuk pembuktiannya, masing-masing kita bisa lihat berapa persen proteinnya dari setiap bahan pakan, dan ketika dijumlahkan itu tepat hasilnya 15% protein sesuai dengan kebutuhan persentase protein yang diinginkan tadi di awal.
Nah, kemudian untuk contoh selanjutnya di sini kita akan membuat ransum sebanyak 100 kilo dengan kandungan protein yang dibutuhkan yaitu 15% dengan menggunakan 4 macam bahan pakan. Ada jagung kuning, punggil kelapa, bekatul padi, dan juga ikan kering. Nah, pertama kita susun dulu 2 macam bahan pakan. Yang mana? Yang pertama bahan pakan sumber energi dan bahan pakan sumber protein. Di sini kita pakai jagung kuning dan juga punggil kelapa. Nah, kemudian dari hasil perhitungan yang tadi telah tersusun sebanyak 50 kilo dengan kandungan protein yang dihasilkan yaitu 7,7%. Sedangkan kan kita butuh kandungan protein total itu 15%. Dengan total ransum itu 100 kilo, sehingga kita masih butuh sebanyak 14,6 yaitu yang didapat dari kandungan protein 7,7 dibagi banyaknya ransum 50 kilo dikalikan dengan 100%. Nah, ini kemudian kita buat dengan menggunakan metode percent square dengan sisa bahan pakan yaitu bekatul padi dan juga ikan kering. Di mana bekatul padi protein 14%, ikan kering 66,5, dan protein yang dibutuhkan yaitu 15%, dan kita cari selisih dari masing-masing kandungan protein dari masing-masing bahan pakan dikurangi dengan protein kandungan yang diharapkan. Nah, kemudian jumlah dari bekatul padi dan ikan kering yaitu sebagai berikut: 49,43 bekatul padi dan 0,5 ikan kering, di mana dijumlah sebanyak 50 kilo. Nah, akhirnya didapatlah susunan ransum sejumlah 100 kilo dengan menggunakan 4 macam bahan pakan sebagai berikut, yang sudah dihitung kandungan protein dari masing-masing bahan pakan dan dijumlahkan sesuai dengan yang dibutuhkan yaitu 15% protein. Nah, dalam metode segi 4% ini, apabila menyusun ransum dengan bahan pakan yang jumlahnya ganjil, itu mengacu pada penyusunan 3 bahan. Apabila jumlahnya genap, itu metode penyusunannya dengan menggunakan 4 bahan.